أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Adapun segala mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlalu banyak, maka tiada kuasa oleh seorang akan membilangkan, tetapi disebut oleh ulama akan setengahnya, maka itulah yang dinukil akan setengahnya. Bermula daripada itu juga yang telah tersebut beberapa mukjizat irhas dari waktu dibuntingkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga diberanakannya, dan hingga besarnya, yaitu daripada sekali ajaib atau daripada skala ajaib ya, yang bersalahan pada adat, dan demikian pula segala mukjizatnya yang tersebut waktu mi'rajnya, dan yang tersebut di waktu perginya ke negeri Madinah, dan lagi daripada itu pula terbelah bulan belah dua, yaitu sesudahnya permintaan segala Quraisy kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan izin Allah Ta'ala yang menyatakan kebenaran hambanya dan Rasulnya, maka naik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke bukit Abu Qubais di Mekah. Maka disitulah turun bulan dari langit hingga dekat pada bukit-bukit itu, maka terbelah dua dengan izin Allah Ta'ala. Maka dilihat oleh sekalian orang adanya. Sebagai lagi daripada mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pula, yaitu datang seorang meminta pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan suatu pertandaan kebenarannya, bahwa ia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam padanya akan memanggil suatu pohon kayu, ya, memanggil suatu pohon kayu. Maka pergi orang itu memanggil akan pohon itu dengan katanya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil akan engkau. Maka lantas tercabut pohon itu menyeret akan segala akarnya, lalu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan katanya, Assalamu alaik ya Rasul, Assalamu alaika ya Rasul. Maka berkata orang itu, hai Rasul, hai Rasulullah, suruh olehmu akan pohon itu berbalik lagi ke tempatnya. Maka disuruh olehnya akan pohon itu berbalik ke tempatnya. Maka berbalik pohon itu ke tempatnya dengan tiada kurang suatu apa-apa. Maka lalu orang itu cium kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adanya. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebagai lagi daripada mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pula di dalam suatu pelayarannya beserta sahabatnya, dengan satu riwayat ada 1.500 orang, maka di dalam setengah perjalanan dapat ketiadaan air di tempat itu, melainkan tinggal air yang ada di dalam suatu pasu. Maka dicelup oleh Rasulullah SAW akan tangannya yang maha mulia
di dalam air itu, maka lalu berpancar-pancar air dari 5 mata air yang amat deras dari salah 5 dari selah-selah 5 jari tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Maka diminum oleh sekalian sahabat dan sekalian kendaraan mereka itu daripada kuda dan onta, maka itulah air yang paling afdol, lebih daripada air Zam-Zam adanya. Masya Allah. Sebagai lagi daripada mukjizatnya pula, pada suatu masa berjalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bertamu akan seorang telah menangkap akan kidang perempuan. Maka berkata kidang itu, "Hai Rasulullah, bahwa kami ada 4 anak-anak di bukit itu, lagi kami menyusukannya. Maka kami mintalah bahwa dilepaskan kami hingga kami menyusukan mereka itu. Kemudian nanti kami balik kembali." Maka dilepaskannya oleh Rasulullah SAW. Lalu kidang itu pergi ke bukit itu menyusukan anak-anaknya. Maka tiada lama maka berbalik ia menyerahkan dirinya, maka meminta Rasulullah SAW pada orang itu bahwa ia melepas kidang itu. Maka dilepaskannya oleh orang itu adanya. Dan lain-lain lagi, terlalu banyak segala mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tersebut pada segala kitab, maka tiada lagi dipanjangkan nukilnya, di sini adanya. Ya, tadi kidang itu adalah merupakan binatang yang ada di gurun, ya, itu. Ya, di gurun pasir itu namanya apa? Seekor binatang, ya. Insya Allah. Salah satu mukjizat baginda Nabi besar Muhammad SAW yaitu bisa berbicara dengan hewan. Ya. Hewan bisa mengerti dengan bahasa Rasulullah SAW. Ya, itulah demikian mukjizat-mukjizat baginda Nabi besar Muhammad SAW yang ada dalam kitab Az-Zahrul Basim, ya. Ya, mungkin cukup sekian dari kami atau dari saya, channel Famil Apip, mengenai tentang mukjizat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.